Dan jika korbannya meninggal sesaat setelah diberikan guna-guna atau ditanamkan ilmu hitam, harus dipastikan bahwa kuburan dari korban tersebut harus dijaga ketika malam hari. Karena kalau tidak, kuburannya akan didatangi oleh palasi. Yo, what up gengs? Here we go again with me, your boy Agung Chan. So, terima kasih udah ngeklik video ini. Dan pada video kali ini gengs, kita akan memasuki kembali segmen Misil, Mystery and Chill. Nah, jadi di video kali ini gengs, gua akan langsung mengajak kalian untuk mendalami sebuah kisah mistis dari sebuah sosok yang konon katanya sangat menyeramkan dan acap kali menjadikan anak balita sebagai target dari aksinya. Nah, kalian pasti penasaran dengan sosok yang satu ini bukan? So, it is what it is. Tanpa berlama-lama, siapkan mental kalian karena gua akan membawa kalian ke dalam ketakutan yang mendalam. So, let's jump into it. Palasi Kuduang. Nah, kalian semua pasti udah nggak asing dengan nama Palasi Kuduang ini. Karena Palasi Kuduang ini sebenarnya udah ditayangkan di film layar lebar Indonesia yang diperankan langsung oleh Siti Badriah. So, kisah dari Palasi Kuduang ini sudah beredar sangat luas di kalangan masyarakat sendiri. Nah, jadi gengs, cerita dari Palasi Kuduang ini ada dua versi. Yang dimana versi pertama berasal dari daerah Kalimantan, yang dimana daerah sana menyebutnya sendiri adalah sebagai Kuyang. Sedangkan di Ranah Minang sendiri gengs, di tempat gue dilahirkan, orang di sini, masyarakat di sini biasa menyebut dengan Palasi Kuduang. Nah, jadi gengs, di antara kisah-kisah mistis di Nagari Minangkabau sendiri, seperti si Jundai, Bunian, Cindaku, dan lain-lain, Palasi ini masih menjadi top dari sekian banyak cerita mistis yang berasal dari Minangkabau sendiri. Nah, menurut cerita yang berkembang secara turun-temurun, Palasi ini adalah merupakan seseorang yang mempunyai ilmu hitam. Dan dengan ilmu hitam tersebut, ia harus memenuhi syarat untuk mencarikan tumbal sebagai imbalan kepada sosok yang memberikan ilmu hitam tersebut kepadanya. Dan dengan ilmu hitamnya itu, orang-orang banyak percaya bahwa ia dapat menghisap darah dari anak balita. Bahkan ia dapat menghisap darah dari janin seorang ibu yang hamil. Banyak ibu-ibu yang berasal dari Ranah Minangkabau ini yang takut untuk membawa anaknya keluar dari rumah. Nah, makanya dari itu gengs, biasanya rata-rata ibu-ibu di Minangkabau ini dulunya sering ngasih jimat ke anak-anaknya ketika anaknya dibawa keluar dari rumah. Karena waktu itu dahulunya Palasi sering banget nyari korban dan berkeliaran di mana-mana di daerah ini. Dan masyarakat daerah Minangkabau sendiri percaya bahwasanya ilmu dari Palasi ini diwariskan secara turun-temurun hingga ke generasi ke-7. Dan pada saat sampai di generasi ke-8 dan generasi seterusnya, generasi tersebut akan menjadi anak-anak pada umumnya seperti anak-anak biasanya. Nah, jadi ibarat kata gengs, apabila orang tuanya itu merupakan seorang Palasi, maka secara otomatis anaknya juga akan menjadi seorang Palasi gengs. Dan terus konon katanya, Palasi ini juga membentuk suatu perkumpulan sesama mereka, sesama Palasi. Nah, jadi dia juga mempunyai sanak-sanak family mereka. Dan ketika identitas dari seorang Palasi itu diketahui oleh salah satu warga, maka dia akan dikucilkan dari kampung itu gengs. Nah, maka dari itu biasanya Palasi hanya menikah dengan Palasi juga. Nah, jadi gengs, ada juga yang gue dengar dari beberapa pernyataan orang-orang yang terdahulu, bahwasanya jika seorang Palasi ini menikah dengan orang normal, maka anaknya tersebut akan tetap menjadi Palasi. Cuman ilmunya tak setinggi Palasi yang pure menjadi Palasi. So, Palasi ini biasanya beraksi pada malam hari. Itu biasanya dia beraksi di atas jam 12 hingga menjelang subuh. Nah, jadi gengs, Palasi ini beraksi dengan menggunakan ritual tersendiri. Jadi dia melepas kepala dari badannya dan terbang dengan keadaan kepala yang hanya menyongsong beberapa organ-organ dari dalam tubuhnya. Lalu yang sering menjadi korban dari Palasi Kuduang ini adalah anak balita gengs, dan bahkan anak bayi yang masih berada di dalam kandungan. Dan ternyata gengs, dari beberapa fakta yang gue dengar dari sepuh-sepuh Minangkabau, beliau berkata ke gue bahwa Palasi ini ternyata mempunyai beberapa jenis.
Nah, palasi yang bisa melepaskan kepalanya itu dinamai oleh warga Minangkabau sendiri sebagai palasi kuduang, gengs. Yang dimana dalam bahasa Minang, kuduang itu berarti adalah buntung, atau bisa juga disebut dengan terpotong. Lalu jenis yang kedua adalah palasi yang biasa-biasa aja. Lalu palasi yang biasa ini, umumnya dia itu seperti manusia pada umumnya, gengs. Dia ada yang bekerja sebagai tukang cukur rambut, tukang sapu, dan lain-lain. Mereka dapat menghisap darah melalui perantara seperti gunting, dan sapu, dan lain-lain. Dan ciri khas dari palasi biasanya sendiri adalah yang dimana mereka biasanya tak mempunyai cekungan pada bibirnya. Nah, berarti ini merupakan versi yang berbeda-beda di tiap daerah. Jadi gue denger ada yang bilang ini si Jundai, ada yang bilang ini palasi, dan bahkan di daerah kampung gue ada yang bilang ini sebagai anak rote. Nah, anak rote ini kayak anak kecil seperti tuyul gitu lah, gengs, dan kakinya terbalik, dan dia juga nggak punya cikungan di bibirnya. Ya, berarti mereka mempunyai versi yang berbeda-beda di antara cerita per daerahnya. Nah, palasi biasa ini sangat-sangat jahat ketika dia bertemu dengan seorang anak balita. Nah, jadi dia ketika bertemu seorang anak balita yang lagi digendong oleh seorang ibu misalkan, pasti palasi ini akan mencoba mendekati dan bahkan menghibur anak balita tersebut. Yang dimana itu adalah bertujuan untuk menghisap darah dari si balita tersebut. Dan tak hanya untuk menghisap darahnya secara tak kasat mata, dia juga menanamkan guna-guna kepada anak balita tersebut. Nah, jadi gengs, jika anak balita tadi yang terkena guna-guna tak segera diobati, maka akan segera meninggal dunia tanpa ada sebab yang pasti. Karena nggak ada yang pernah tahu kapan dan di mana palasi akan memasang guna-guna kepada orang-orang sekitarnya. Dan jika korbannya meninggal sesaat setelah diberikan guna-guna atau ditanamkan ilmu hitam, harus dipastikan bahwa kuburan dari korban tersebut harus dijaga ketika malam hari. Karena kalau tidak, kuburannya akan didatangi oleh palasi dan akan terjadi sesuatu yang tak kalian inginkan. Yang dimana mayat itu akan dicuri oleh palasi tersebut dan dijadikan santapan malamnya. Nah, jadi gengs, ketika palasi ini mencoba datang ke kuburan tersebut, biasanya akan timbul banyaknya nyamuk di atas kuburan tersebut. Dan kemudian kumbang datang dan lampu-lampu sekitar. Ya, mungkin kuburannya ada beberapa yang punya lampu atau rumah-rumah sekitar. Dan itu bisa jadi mati lampu, dan setelah itu barulah datang sosok dari palasi ini, geng. Lalu ketika palasi itu sudah sampai di kuburan targetnya, palasi tersebut akan mengeluarkan 7 helai lidi saktinya yang digunakannya untuk mengeluarkan mayat dari kuburan tersebut dengan cara melucutinya hingga setelah itu akan keluar beberapa kelelawar dari kuburan tersebut dan nantinya berubah menjadi sosok dari orang mati yang berada di dalam kuburan itu. Dan setelah itu biasanya Palasik akan sesegera mungkin menggendongnya dan membawanya pulang. Dan sesaat setelah sampai di rumahnya, biasanya dia akan memandikannya. Dan yang gak masuk akal sama sekali, hasil dari penyembelihan tersebut akan dibagi kepada sesama fakir Palasi. Maksud gue fakir Palasi di sini adalah Palasi yang membutuhkan. Nah, jadi mereka juga care sesama mereka, gengs. Dan bahkan Palasi ini tak pikir panjang sama sekali. Sekalipun tempat saudaranya itu jauh, dia akan tetap nganter tuh daging ke rumah saudaranya sesama Palasi. Dan walau itu cuma sepotong atau seiris daging doang, gengs. Karena konon katanya jika seorang Palasi tak makan daging selama 1 tahun, tubuhnya akan kurus, pucat, dan bahkan akan terlihat seperti mayat hidup. Nah, jadi gue dapat sebuah pertanyaan dari temen gue. Apa yang bakal terjadi ketika seorang Palasi ketahuan mengambil mayat di sebuah kuburan? Nah, jadi gue sempat tanya ke beberapa sepuh yang berada di kampung gue, gengs. Jadi beliau itu menjawab bahwasannya ketika kita, gua atau kalian menangkap basah seorang Palasi lagi beraksi pada malam hari. Nah, jadi ketika kalian menangkap mereka, kalian akan mendadak kaya. Maksud gua kaya di sini bukan kalian langsung dapat uang atau gimana. Nah, jadi maksud gua kaya di sini adalah karena ketika kalian menangkap basah mereka, Palasi ini akan ngasih kalian beberapa permintaan yang pasti dikabulkan olehnya.
Dan jika misalkan kalian yang mata duitan minta uang atau minta chip dan ternyata mereka nggak ada uang, nggak ada chip, nggak ada itulah pokoknya, mereka akan tetap memenuhi permintaan kalian tersebut dengan cara meminta bantuan kepada palasi-palasi yang lainnya, kepada sanak saudara family dari Palasi and the Gang. Dan inilah momen yang kalian tunggu-tunggu, gengs. Kalian akan dengerin langsung percakapan gua dengan salah satu narasumber yang ngalamin langsung kejadian bertemu dengan sosok Palasi secara face to face. Halo, Assalamualaikum Pak. Maaf sebelumnya, awak izin minta waktu Bapak Sawanta untuk berbincang-bincang tentang pengalaman Bapak yang Bapak ceritakan ke awak sebelumnya. Nah, jadi Mulikuna, kejadianku terjadi waktu ambo masih berumur 7 balik tahunan kalau tidak salah. Yang berarti kejadianku terjadi sekitar 52 tahun yang lalu. Kejadianku terjadi di salah satu malam. Nah, jadi kebetulan malam tuh ada salah satu petinggi kampung ambo, bini Nukamalayan malam tuh. Jadi pas malam di bini dari petinggi kampung ambo ku Kamalayan, ambo juga kawan-kawan sedang berkeliling di sekitaran rumahnya. Tiba-tiba kami mendengar suara memaki dari arah rumah petinggi kampung ambo tuh. Di mendengar suara tuh, ambo juga kawan langsung berlari ke arah rumah tuh. Pintunya tuh nyatunya dikunci ke rantai basi. Dan kami mencari-cari terus jalan untuk masuk ke kamar tuh. Kami nampak janjang yang kemudian kami gunuan untuk memanjik ke atok kamar tuh. Dan pas kami sampai di atok kamar tuh, kami acuan beberapa atok untuk kami dapat masuk ke dalam kamar tuh. Tuh pas apa lah di atok tuh kan atok tuh Pak buka tuh, berarti tuh apa nampak apa yang terjadi di dalam tuh? Apa yang nampak ada Pak? Apa yang apa lihat di dalam tuh Pak? Ambo mencari petinggi kampung ambo yang pingsan di dalam ruangan tuh. Dan ambo mencari Palasi Kudong. Tapi di mungku bini dari petinggi kampung ambo tuh. Dan ambo pun mencari di antara Palasi je bini beliau tuh. Ada bentuk bayangan darah yang melayang. Seolah-olah bentuk Palasi Kudong tuh sedang maisuk darah dari anak yang kadilayan tuh. Tuh setelah Pak mencari hal itu, apa tindakan yang Pak ambil Pak? Jadi setelah ambo mencari hal tuh, ambo tak ingin je pasan dan sampai di petinggi kampung ambo. Beliau mengejek ke kami kalau kami bersobok Palasi Kudong. Kami harus capek mencari di mana badan aslinya berletak. Dan di situ posisinya kami adalah bersiap josa kandau yang kami bawa sebelumnya. Soalnya itu salah satu pesan juga dari petinggi kampung ambo. Yang dimana itu kecil beliau berfungsi untuk menangkal Palasi Kudongko. Jadi tidak ke batang ayah kita yang lama mati. Tidak ke batang ayah itu ada pondok kita yang lama tak pakai. Di bawah pondok kita itu ada ternyata lubang yang dibuat. Hamba mencari ada badan yang berdarah-darah. Dan ada kepalanya. Dan tanpa pikir panjang, kami tusuhan sakanau yang tadi kami paci kaliannya. Dan pas momen itu kami mencari pemandangan yang benar tidak bisa kami lupakan. Palasi itu kepalanya tabang balik ke arah badan aslinya. Palasi itu mencoba mengepungkan balik kepalanya ke badan aslinya, namun di sakanau yang masih laki dilihatnya tu tidak kunjung bisa. Setelah tu Palasi Kudong tu menangis. Yang minta ke kami supaya sakanauku yang dicucuan kaliannya tu dicapui. Dan ternyata orang di balik Palasi Kudong tu adalah keturunan dari sosok yang pernah dendam ke kampung kami. Petinggi kampung ambuku kemudian mencapui sakanau tu dan membiarkan kepala tu menyatu je badannya. Tu orang yang di balik Palasi Kudong tu nyumbang ada warga Pak. Jadi setelah tu beliau menyuruh orangku bertaubat. Lalu setelah beliau mediasi orang tu, beliau menyuruh orangku bayi dari kampung tu, bayi tu pelaku tu langsung maupun keluarga-keluarganya yang lain sesambungnya Palasi. Dan setelah tu orang-orang dan menganut ilmu hitam Palasi Kudong tu bayi dari kampung tu. Dan tidak pernah diketahui keberadaannya sampai saat kini. So the time is up. Semoga kalian terhibur dengan video gue kali ini. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita horor, cerita-cerita mistis seperti di video kali ini,
jangan lupa like dan subscribe channel gue ini, karena dengan support kalian lah gue dapat terus membangun dan memberikan video-video terbaru kepada kalian semua. So, jangan lupa juga sampaikan pendapat kalian tentang cerita mistis kali ini di kolom komentar. Dan gue minta maaf jika ada penyampaian gue yang kurang menyenangkan. Gue Agung, gue pamit, and cheerio.